Baik, terima kasih untuk KPW Indoko yang boleh menjadi berkat untuk kita. Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, menjadi berkat mengingatkan buat kita, ya, mengingatkan buat kita bahwa Tuhan adalah gembala kita yang tidak akan membiarkan kita kekurangan. Amin. Lemes aminnya. Apakah kekurangan? Ada yang kurangan? Enggak ya. Tuhan mencukupkan semuanya ya pasti ya. Ya, baik, pada sore malam hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 14. Kalau boleh saya beri judul, mungkin PowerPoint-nya bisa dibuka. Judulnya adalah Ego eimi opomen ho kalos. Ya, wis. Saya pakai sok-sokan pakai bahasa Yunani. Jadi Mbak Gepi mohon maaf, jangan dikasih tahu Mama ya, karena Bu Rina ahli bahasa. Jadi saya pakai bahasa Yunani hanya judulnya aja. Jadi nggak khotbahnya pakai bahasa Yunani ya, khotbahnya nggak pakai bahasa Yunani. Nah, tetapi ini menarik. Ini menarik. Di dalam Injil Yohanes terdapat 7 pernyataan Yesus ya, sebagai bentuk pengenalan dirinya dengan kata akulah atau aku adalah ego eimi. Ya, ego eimi, ini kata yang menarik. Sebelum saya lanjutkan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu, kami memohon pimpinan Tuhan untuk kami boleh belajar firman Tuhan, kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Biarlah kami juga menjadi domba-domba yang baik. Selain kami memiliki gembala yang baik, Tuhan akan terus berkati, Tuhan pimpin kami dan juga urapi hamba-Mu boleh menyampaikan dengan baik dalam segala kekurangan yang ada di dalam diri kami. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami serahkan setiap pengajaran pada malam hari ini dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik. Jadi di situ ada kata ego eimi yang artinya adalah aku adalah ya, aku adalah atau akulah ya. Jadi kalau ego eimi opomen ho kalos itu artinya adalah akulah gembala yang baik. Sebenarnya judulnya sederhana supaya lebih menarik aja gitu ya, pakai bahasa Yunani. Nah, ada 7 kata di dalam Yohanes yang sangat menarik. Ego eimi dan dilanjutkan. Akulah roti hidup di dalam Yohanes 6 ayat 35. Kelihatan ya? Jelas ya? Saya di sini saya kecil sekali. Kemudian yang kedua, akulah terang dunia, ya, disebutkan di situ. Kemudian akulah pintu, akulah gembala yang baik. Di sini saya kasih tebal supaya menunjukkan bahwa hari ini kita akan belajar itu. Kemudian yang kelima adalah akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kemudian yang terakhir, akulah pokok anggur yang benar. Jadi 7 pernyataan Yesus mengenalkan siapa dirinya, gitu ya, mengenalkan siapa dirinya. Dari 7 pernyataan ini selalu didahului dengan kata akulah. Hal ini menunjukkan kesakralan dalam menyebutkan siapa diri Yesus. Yesus memperkenalkan dengan 7 sebutan ini bukan dengan sembarangan, tetapi 7 pengenalan atau sebutan ini memiliki makna dan tujuannya masing-masing. Jadi ada tujuannya masing-masing, termasuk salah satunya dan kita bahas untuk tema bulan ini dan juga minggu-minggu sebelumnya kita berfokus pada satu sebutan Yesus sebagai gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik. Nah, kalau di dalam ayat tema di depan ada Matius 2 ayat 6, itu sebenarnya tujuan
pertama, tujuan utamanya Yesus gitu ya, Allah. Jadi memang pada awalnya ya, slide berikutnya mungkin ke tujuan Yesus datang ke dunia pada awalnya adalah Yesus datang untuk menggembalakan atau memimpin bangsa Yahudi. Ya. Di Matius 2 ayat 6 gitu ya. Untuk mencari dan membawanya kembali untuk orang Yahudi, untuk bangsa Yahudi, orang-orang Israel ya. Jadi pada awalnya itu yang pertama. Dan ini merupakan janji Allah kepada bangsa Israel. Kemudian yang kedua, tetapi kita juga dapat melihat di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-16 ya. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Nah, ini dinyatakan ada domba lain dari luar kandang. Dengan begitu Yesus datang sebagai gembala tidak hanya untuk orang Israel, tetapi untuk kita semua. Untuk kita juga, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadi tidak hanya untuk bangsa Israel sekali lagi. Tidak hanya untuk satu saja, tetapi semua termasuk kita. Nah, maka ini sebuah anugerah yang besar, yang sangat luar biasa. Bagi kita ini adalah sebuah anugerah yang besar bahwa Yesus datang untuk kita yang sebenarnya bukan siapa-siapa gitu ya. Kita bukan siapa-siapa sebenarnya nggak masuk hitungannya. Seharusnya gitu ya, seharusnya. Kita bukan siapa-siapa tetapi kita tetap menjadi bagian dari rencana Allah. Dan Yesus mau menjadikan kita domba-dombanya agar kita juga mendapat pemeliharaan yang adalah gembala agung. Yesus gembala yang baik. Jadi Yesus mau menjadikan kita domba-dombanya. Itu anugerah yang sungguh luar biasa yang bisa kita terima saat ini. Jadi tidak hanya untuk satu bangsa, tetapi untuk kita semua. Nah, pernyataan Yesus sebagai gembala yang baik adalah karena tidak ada di dunia ini yang merupakan gembala yang baik kecuali sang empunya domba atau Yesus itu sendiri. Salah satunya adalah saya. Ya, saya di sini dipanggil untuk menggembalakan pemuda. Ya, gembala yang tidak baik. Kenapa saya menyatakan saya bukan gembala yang baik? Ya, saya di sini diutus untuk menggembalakan pemuda di gereja ini, tetapi apakah saya menjadi gembala yang baik? Tentu saja tidak. Saya menyadari saya bukan seorang gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik dan tidak tertandingi oleh siapapun. Saya pasti punya kelemahan. Saya pasti bisa menyakiti domba-domba. Gitu ya. Saya pasti mengecewakan dalam hal pekerjaan, dalam hal pelayanan pasti banyak mengecewakan. Gitu ya. Nah, di dalam firman Tuhan yang kita baca ada dua bukti atau dua kebenaran yang bisa kita peroleh bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Jadi ada dua bukti. Yang pertama adalah Yesus sebagai gembala yang baik tidak memikirkan dirinya sendiri. Pada ayat yang ke-11. Pertanyaannya, siapa yang pernah melihat seorang gembala yang tidak memikirkan dirinya sendiri? Siapa yang pernah mengalami gembala-gembala? Ada berapa gembala di gereja? Kira-kira siapa yang tidak memikirkan dirinya sendiri atau minimal tidak memikirkan keluarganya sendiri? Ada? Tidak akan ada. Ya, tidak akan ada. Makanya kalau kita cari gembala
yang gembala yang sempurna itu tidak akan ada. Ya, nanti kita akan bahas lagi. Semua gembala pasti akan memikirkan dirinya sendiri dan keluarganya. Siapapun itu, gembala dalam arti manusia, gembala di gereja adalah gembala upahan yang masih memikirkan apa yang dia butuhkan. Ya. Saya pasti masih memikirkan gimana bulan ini tercukupi. Ya. Saya tidak mau pakai contoh siapapun, tetapi saya secara pribadi pasti akan memikirkan, wah besok mau gini pakai uang apa ya. Jadi beberapa waktu lalu saya punya langganan bengkel motor. Ya, bengkel motor di daerah Dander sana, di pesantren. Ada yang ketawa-ketawa karena ya, mohon maaf saya pakai contoh. Saya memikirkan ketika saya servis, iki pakai uang apa gitu ya. Bingung. Tapi ternyata entah bagaimana waktu itu ya ada lagu Sil, kemudian saya yang disuruh bikin dan dapat tanda kasih dari situ. Luar biasa gitu ya, ternyata bisa untuk servis motor. Banyak hal gitu ya, banyak hal yang dipikirkan. Tapi kan sebelumnya saya memikirkan hal itu. Walaupun mungkin saya nggak ngomong sama, saya hanya ngomong sama beberapa jemaat gitu ya, sharing aja. Tapi saya nggak ngomong ke semuanya kalau saya butuh ini di depan mimbar gitu ya, enggak. Nah, jadi pasti setiap gembala memikirkan hal-hal itu, gembala manusia ya. Dalam kehidupan manusia tentu seorang gembala memikirkan bagaimana nanti saya makan, bagaimana nanti kebutuhan sehari-hari saya, bagaimana nanti sekolah anak saya. Yang membedakan antara gembala satu dengan gembala yang lain, ini masih membahas gembala manusia ya. Yang membedakan adalah kadarnya. Bagaimana dia, apakah dia memikirkan jemaat, tapi dia juga kepikiran dengan dirinya sendiri, atau hanya memikirkan dia sendiri tetapi dia tidak memikirkan jemaat. Ada? Ya ada. Gitu ya. Terkadang malah gembala kalau umpamanya lagi ada masalah secara pribadi, akhirnya enggak fokus kepada jemaat, tetapi bagaimana dia menyelesaikan masalah itu, gitu ya. Nah, ini yang sering terjadi juga. Atau jika terjadi serangan di dalam kandang domba atau di gereja, pengennya menghindar, pergi begitu saja tanpa mempedulikan domba-dombanya. Ini saya juga pernah alami, gitu ya. Bagaimana saya menerima tantangan yang luar biasa, terus kemudian, pergi hai gitu ya. Enggak peduli sama dombanya, tetapi Tuhan selalu mengingatkan gitu ya. Puji Tuhannya, Tuhan selalu mengingatkan. Jadi pergi selalu dengan nyaman. Ketika meninggalkan sebuah gereja, akhirnya pergi dengan nyaman. Nah, itu semua artinya tidak ada gembala manusia atau gembala upahan yang dapat menjadi gembala yang baik. Padahal di dalam ayat 11 dikatakan gembala yang baik adalah ketika ia memberikan nyawanya. Saya kalau sama Bapak Ibu disuruh nyemplung sumur, kalau umpamanya ada sumur sekarang, disuruh nyemplung sumur saya nggak akan mau. Saya nggak akan mau mengorbankan diri saya mati konyol gitu ya. Walaupun Bapak Ibu yang nyuruh saya. Jadi tidak mungkin gitu ya, tidak mungkin. Itu artinya gembala yang baik adalah gembala yang tidak memikirkan diri sendiri. Dan itu hanya dapat dilakukan oleh satu orang saja, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Ini buktinya.
Ini buktinya. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada orang yang sebegitu rela berkorban untuk keselamatan orang lain kecuali Yesus. Ya. Tidak ada. Hanya Yesus. Ini yang membuktikan bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Ya. Gembala yang baik. Hanya Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik, yang rela mati di kayu salib demi menyelamatkan domba yang tersesat untuk dibawa kembali ke kandangnya. Walaupun harus mati, yang penting dombanya bisa selamat, gitu ya. Nah, ada satu hal lagi yang menarik ketika saya menyusun ini, kemudian saya teringat karena saya sempat kuliah S2 itu bersama dengan gereja lain ya, dari denominasi lain. Ada satu gereja, kemudian pendetanya meninggal. Pendetanya saya diagung-agungkan. Wah, sangat luar biasa, dielulukan terus gitu ya. Sampai dia pernah yang namanya persembahan itu ditaruh di altar. Saking banyaknya ada yang persembahan kunci mobil ya, bukan mobilnya, enggak, ya mobilnya, kunci mobil dan segala macam. Terus kemudian dia garemi, dikasih garam, ya agak aneh, tetapi sangat dielulukan. Kemudian setelah kejadian itu, mungkin karena kebanyakan garam, jadi jantungnya mungkin kumat, terus kemudian dia meninggal. Pendeta tersebut meninggal, terus kemudian jemaatnya enggak terima, saking cintanya jemaat itu kepada pendetanya, jemaatnya enggak terima, tunggu sampai 3 hari. Terus kemudian didatakan pendeta dari Afrika yang mungkin kalau suka nonton di YouTube itu bisa membangkitkan orang mati. Sampai sedemikian rupa, sampai ditangisi dan segala macam. Ya, saya tahu karena ada saudara saya di situ dan ikut mendoakan ya. Sampai didewa-dewakan gitu ya. Ada juga satu gereja itu ketika jemaatnya datang, kemudian dia tanya sama penerima tamunya, asernya. Dia tanya, yang khotbah siapa? Oh, Pak ini. Oh, bukan Pak itu toh. Balik saudara-saudara. Sudah di depan gereja, pulang. Karena yang khotbah bukan pendeta yang dia sukai. Gembala yang dia sukai. Nah, ini kita belajar. Jangan sekali-sekali kita mendewa-dewakan gembala. Selama dia adalah gembala upahan, sehebat apapun dia, seramah apapun dia, bukan gembala yang sempurna. Bukan gembala yang dimaksud Tuhan di firman Tuhan kali ini. Gembala yang baik. Begitu. Jadi setiap kita sebagai gembala harus menyadari, setiap kita sebagai domba harus menyadari setiap gembala upahan pasti memiliki kekurangan. Dan gembala upahan hanya menjalankan tugas. Menjalankan tugas kadang bisa baik, kadang juga bisa buruk. Ya. Jadi tidak mungkin sempurna. Yang kedua, bukti yang kedua, tadi bukti yang pertama adalah ya gembala yang baik itu tidak memikirkan diri sendiri. Yang kedua, gembala yang baik memiliki kedekatan yang intim dengan domba-dombanya. Domba-dombanya juga memiliki kedekatan yang intim dengan gembalanya. Mungkin bisa ditayangkan sedikit video sebagai ilustrasi. Jadi ada satu video sebagai ilustrasi. One more time. Oh, one is
Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. It's so nice. Oh my God. This is amazing. This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Adalah bahwa Yesus sebagai gembala yang baik mengenal sesungguhnya, dan kita sebagai domba mengenal dan tahu siapa Yesus itu. Ya. Jadi ketika ada objek pertama, satu orang pertama manggil pika 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 pika, nggak ada yang datang, nggak perhatiin gitu ya. Kedua sama, ketiga sama. Terus kemudian sang gembala datang gitu ya. Sang gembala datang, dia cuman pika pika gitu ya. Langsung pertama nyauti, be gitu ya. Terus baru datang. Lanjut pika pika be, datang sampai kumpul gitu ya. Nah, domba itu mengenal suara gembalanya. Ya, mengenal suara gembalanya. Gembalanya pun mengenal dombanya. Nah, jika dibandingkan dengan gembala upahan, sekali lagi perbandingannya dengan gembala upahan, gembala mana yang bisa hafal satu-satu dombanya? Gembala mana yang bisa hafal? Ya mungkin kalau jemaahnya sekian gitu ya, mungkin 30, 50 mungkin masih bisa dalam. Kalau saya, masalahnya saya sering lupa nama gitu ya. Saya untuk 50 aja mungkin butuh 1 tahun lebih untuk menghafal nama gitu. Kalau yang saya akui adalah sayangnya nggak datang. Mbah John itu luar biasa, bisa hafal nama. Pak Pendeta Yosia hafal ayat Alkitab luar biasa. Saya kelemahannya menghafal. Nah, tetapi tidak hanya itu. Begitu juga sebaliknya, sebagai domba, seberapa kita mengenal gembala kita. Sebagaimana anak muda mengenal saya seperti apa? Seberapa kenalkah anak-anak muda di tempat ini dengan saya gitu ya. Jadi seberapa kita mengenal gembala kita? Apakah kita tahu apa yang dilakukan setiap hari? Apakah kita tahu apa yang dipikirkan dan diinginkannya? Enggak. Ya, enggak. Mungkin kelihatannya baik, tetapi ternyata dalam tiap hari di rumah suka marah-marah gitu ya. Ternyata ya banyak hal yang dilakukan yang mendukakan hati Tuhan, tetapi jemaat gak tahu. Dombanya gak tahu. Tetapi ketika kita bisa melihat Yesus sebagai gembala yang baik, tidak hanya mengenal siapa nama kita, tetapi ingat bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Jadi Tuhan sebagai gembala tahu satu persatu kita secara pribadi. Tidak hanya nama lengkap, tidak hanya tanggal lahir, tetapi juga karakter setiap pribadi kita. Jadi Tuhan Yesus tahu bagaimana menghadapi kita. Saya dulu orang yang dablek, saya nggak mau jadi hamba Tuhan, saya nggak mau jadi pendeta, saya maunya ngeband, tetapi nggak ada yang bisa mengatur saya waktu itu, tetapi Tuhan sendiri yang akhirnya menampar saya dan ya Tuhan aku mau gitu ya. Tuhan Yesus yang mengenal kita,
yang bisa, ya setiap orang pasti beda-beda treatmentnya, beda-beda untuk menanganinya. Nah, di dalam Ibrani 4 ayat 13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Tuhan Yesus tahu semua tentang kita, tahu apa saja yang kita lakukan, bahkan tahu apapun yang kita sembunyikan dari banyak orang. Ini benar-benar tegas. Tuhan Yesus tahu sampai dalam lubuk hati, dalam pikiran yang paling dalam, kita memikirkan apa tahu. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu mendengarkan khotbah hari ini, tetapi Tuhan tahu apakah Bapak Ibu mendengarkan khotbah hari ini. Ya. Jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, dan Tuhan tahu semuanya. Nah, dan Tuhan tidak menyembunyikan apapun tentang dirinya kepada kita. Semua maksud dan keinginannya atas diri kita terungkap dalam firman Tuhan. Jadi apapun yang dimau Tuhan sudah diungkapkan ke kita. Ini loh yang aku mau, ini loh yang aku lakukan untuk kamu. Ini loh, lihatan. Cuman kita mau nggak lihat di dalam firman Tuhan. Itu. Ya, di dalam Markus 4 ayat 22, begitu juga semua ajaran yang aku sampaikan dengan perumpamaan kepada orang banyak, sekarang artinya dirahasiakan, tetapi nanti semuanya akan terbuka. Yang sekarang tidak jelas, nanti akan menjadi jelas. Jadi sebagai domba tentu kita sebenarnya tahu apa yang Tuhan mau dari kita, tetapi terkadang kita sendiri yang tidak mau melakukannya. Ketika kita mau melakukannya, pasti gembala yang baik akan menuntun kita. Jadi kita sebenarnya tahu apa yang dimau Tuhan itu, kita tahu seharusnya. Ya, seharusnya. Jadi tadi setiap kita gembala yang baik pasti akan memiliki kedekatan yang intim. Bahkan apa yang disembunyikan kepada suami kita, apa yang disembunyikan kepada istri kita, apa yang disembunyikan kepada orang tua kita, apa yang disembunyikan kepada anak kita, tidak bisa tersembunyi bagi Allah. Mungkin orang lain tidak tahu kalau kita bohong, tetapi Tuhan tahu kalau kita bohong. Bahkan Tuhan bisa membukakan ke mata orang lain, ini loh orang ini bohong. Bisa, sangat bisa. Gitu ya. Itu Tuhan kita, Yesus gembala yang baik. Ini menjadi bukti nyata. Ya, di dalam firman Tuhan hari ini kita menemukan kebenaran dan bukti bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang gembala yang baik. Tuhan Yesus mencari domba yang hilang itu dan mengorbankan dirinya mati di kayu salib hanya supaya kita kembali kepadanya, kita sebagai domba. Dan siapapun di antara kita saat ini yang merasa bahwa aku adalah domba yang hilang, aku adalah domba yang hilang itu, ingat bahwa Tuhan Yesus sudah menemukan kita dan memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Pertanyaannya, apakah kita akan tetap berusaha lari dan menghilang dari Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik? Kalau kita sudah ditemukan, apakah kita tetap mau nakal, mau lari? Tetapi mungkin kita mau lari dan menghilang kemanapun kita. Ingat bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang mengetahui segalanya dari kita, dan kita tidak akan bisa bersembunyi dari Tuhan Yesus. Kapanpun dan bagaimanapun keadaan saya dan saudara saat ini, Tuhan Yesus pasti mau kita tetap bersamanya, dan Tuhan Yesus sendiri mau menggembalakan kita semua sebagai domba miliknya. Tuhan Yesus tidak akan pernah rela kita menjadi hamba dosa.
Tuhan Yesus tidak akan pernah rela kita menjadi hamba uang. Tuhan Yesus tidak akan pernah rela kita menjadi hamba dari hawa nafsu, menjadi hamba dari minuman keras, menjadi hamba dari segala apapun yang buruk. Tuhan tidak akan pernah rela. Ya, Tuhan tidak akan pernah rela. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita sehingga Ia rela mengorbankan dan mendamaikan kita dengan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk segenap kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kami merasakan bukti nyata bahwa Tuhan Yesus sendirilah adalah gembala yang baik. Tuhan menolong kami untuk bisa bangkit. Tuhan menolong kami untuk kami boleh lebih mengenal, karena Tuhan lebih mengenal kami dari siapapun. Tidak ada yang tersembunyi di dalam diri kami di hadapan Tuhan. Tidak ada yang rela mengorbankan nyawanya hanya untuk kami yang berdosa. Ini kami Tuhan, kami boleh menyerahkan setiap pribadi kami. Sungguh begitu besar kasih Tuhan atas kami, gembala yang baik, dan kami akan terus mengenal gembala kami. Sehingga apapun yang gembala kami mau, Tuhan Yesus mau atas hidup kami boleh datang, kami boleh melakukannya dengan baik. Ini kami Tuhan, kami menyerahkan setiap pribadi kami di tempat ini khususnya. Tuhan akan terus pimpin kami, untuk kami semakin mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami ucap syukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu, silahkan bangkit berdiri, kita akan meresponi firman Tuhan, kita akan